lagi di podcast Mix Couple. Kali ini, untuk episode kali ini, kita akan bahas tentang peran domestik di rumah tangga Mix Couple. Nah, sebenarnya kayak apa sih pembagian pekerjaan rumah tangga istri dan suami dari keluarga campuran ini? Karena kita tahu kalau di Indonesia kan umumnya pekerjaan domestik itu ranahnya perempuan ya, baik itu istri ataupun justru ujung-ujungnya ke asisten rumah tangga. Gitu. Yang juga perempuan ya. Jarang ada perempuan sih, mostly perempuan. Tapi tema ini kayaknya speak from my heart gitu, tema gue banget ini mah. Kenapa tuh? Pengalaman Ya, pribadi. Karena berasa sering nggak enak kan kalau misalnya ngemasak gitu di rumah atau nggak beres-beres. Padahal ya Allah, apalagi dalam edisi pandemi ini gitu ya. Ini kalau sambil kerja itu udah nggak bisa, nggak ada PRT di sini, makanya bebannya berasa banget gitu. Bener banget, Mir. Ini bisa jadi bawaan sosial kita sebagai perempuan Indonesia kali ya. Kita tuh kadang merasa baru bisa menjadi istri yang baik kalau sudah melakukan pekerjaan rumah tangga. Padahal kriteria istri baik kan bukan sebatas bisa masak, nyapu, atau nyuci baju doang. Nah, makanya nih hari ini kita kedatangan tamu yang merupakan teman gue juga akan berbagi pengalaman perihal ini. Namanya Safira Amadea atau akrab disapa Tayo. Tayo adalah perempuan Indonesia yang menikah dengan pria Prancis dan sekarang menetap di Australia. Sudah memiliki seorang anak laki-laki, lucu banget, namanya Loki. Halo Tayo, jadi si lucu Loki lagi di mana nih saat emaknya dibajak untuk sharing di sini? Lokinya juga lagi dibajak untungnya sama kakek neneknya. Oke, jadi me time lah ya hari ini, me time-nya sama kita. Iya, me time banget. Buat 1 jam aja untungnya. Bisa nggak panjangan dikit, Kak? Gimana nih, cerita Tayo, pengalamannya di Australia, gimana caranya pembagian pekerjaan domestik gitu ya, sama rumah, sama dan lain-lain. Gimana sih? Kayaknya kayak aku juga nggak sih kalau misalnya nggak masak gitu nggak enak hati. Jadi kalau aku grew up punya obligation sebagai perempuan yang baik menurut kriteria ibu bapakku. Jadi pasti kalau aku tukang malas bantu-bantu, suka malas bersih-bersih, pasti ntar dibilangnya ujung-ujungnya gimana mau urus suami gitu. Gimana nanti keluarga suami kamu mau suka sama kamu gitu. Jadi aku awal-awal nikah sama dia tuh merasa aku punya kewajiban menjadi istri yang baik gitu. Otomatis pas aku pertama kali tinggal sama dia, aku langsung meskipun aku tahu aku nggak bisa semua ini, aku nggak suka bersih-bersih, aku nggak suka nyetrika mulu, ya kan? Aku juga nggak suka. Tapi akhirnya aku mencoba karena aku mau jadi istri yang baik gitu kan. Pertama-tama ya udah aku masak, aku nyuci, aku nyetrika, aku ngepel semua urusan domestik ya. segala macam. Urusan domestik dia sampai bingung, kamu ngapain sih? Kok semuanya dikerjain? Terus aku akhirnya ngobrol sama dia, termasuk dia nanya, kamu emang suka masak ya gitu. Untung dia nggak nanya, kamu emang suka bersih-bersih ya gitu. Bakalan gue jawab enggak pastinya kan. Ternyata abis dia cerita masalah pribadinya, dia memang orang Prancis, nggak tahu ya apa semua orang Prancis atau keluarganya dia memang laki-laki diajarin juga ngurus rumah. Dia bilang, kamu nggak perlu ngurus rumah, aku juga belajar nyuci, aku juga belajar bersihin rumah dan sebagainya. Bahkan dia cenderung lebih bersih, jauh lebih bersih daripada aku gitu kan. Sama banget ya sih. Aku kalau bersihin dapur lebih cemerlang. Bener loh, bener. Shannon juga gitu, dan dia suka bilang, ya ini tuh kalau bersihin dapur setengah-setengah. Atau dia gitu, sementara dia tuh kayak cleaning gitu. Aduh. Iya. Sama Vince pasti bilang gitu, dia kayak, kamu kok apa-apa berantakan sih, padahal aku udah nyoba sebisa mungkin supaya nggak berantakan gitu kan. Tetap sama dia dikomplain, ini nggak cukup. Jadi ujung-ujungnya dia ngebantuin ya Tayo ya? Maksudnya ujung-ujungnya dia yang kerjain. Jadi ujungnya aku juga, ya udah kamu aja yang bersihin kan, kamu maunya seperti standar segini nih. Aku nggak bisa sampai standar segitu. Kamu lanjutin aja. Nah, terus pembicaraan seperti apa yang akhirnya membuat kamu tuh jadi bagi dua gitu pekerjaannya, Tayo?
Pas aku terus-terusan ngerjain, dia kayak inisiatif ngerjain duluan. Dia bilang either dia inisiatif ngerjain duluan atau sebelum aku ngerjain dia langsung aku aja yang kerjain. Gitu. Dulu aku kerja full time, sekarang aku kerja part time dan kurang lebih tetap sama. Cuman tergantung aja, misalnya aku lebih banyak di rumah, ya aku di rumah juga bukan berarti aku leha-leha aja, kecuali kalau emang aku lagi capek, ya aku bersih-bersih gitu kan, nyuci segala macam. Kalau dia lebih banyak di rumah, ya dia juga yang akan lebih banyak ngerjain pekerjaan domestik. Termasuk sekarang kan udah ada Loki nih ya. Jadi aku biasanya suka kalau cuci baju sekalian dua-duanya dan aku suka lipetin juga. Sekarang dia bilang nggak usah ya kamu nyuciin baju aku dan lipetin. Dia bilang kamu kan udah ngurusin bajunya Loki. Ya contohnya kayak gitu aja gitu. Jadi dia bakalan take over duluan sebelum kita emang berbicara oke, bagi jadwal. Enggak gitu juga sih. So sweet. Boleh dong ada lagi kalau kayak begitu yang model Sylvia Mira langsung, Kayaknya aku tolong carikan. Indonesia. Halus tulis kriterianya gitu, siapa yang bisa bagi-bagi pekerjaan domestik. Berarti fleksibel ya Tayo ya, nggak perlu ada pembagian tertulis, kamu hari ini ngerjain ini, nggak perlu kayak gitu ya, fleksibel aja ya. Iya, nggak ada sih, bagi-bagi aja. Kalau misalnya sesuatu yang aku nggak suka ya udah dikerjain, dan memang kebetulan berbalik banget nih, aku nggak suka bersih-bersih, dia suka bersih-bersih. Aku suka masak, dia nggak suka masak. Dan aku kalau masak nggak suka ngupas bawang, dia suka banget ngupas bawang. Jadi kadang-kadang aku minta bantuin dia kupas bawang juga. Kayak cerita kayak gini tuh nggak pernah diceritakan di film-film romantis itu ya, gitu ya? Ya nggak sih, Iya. bahwa ada hal-hal praktis, bukan hanya jatuh cinta, berbunga-bunga gitu ya. Hal praktis kehidupan nyata itu harus dibicarakan ya, saudara-saudara. Bener Mbak. Apalagi bunga tuh biasanya cuma awal-awal doang lagi. Bener. Curhat. Film Hollywood hanya berlaku mungkin 1 bulan pertama. Tapi bener deh, so far aku nggak kerasa capeknya gitu Mbak, nikmatin aja gitu. Malah proses dari proses kita bersama gitu, proses kita bonding, proses kita konflik yang kemudian resolve dan jadi lebih baik gitu kan, komunikasinya dan sebagainya. Jadi buat aku ini a wonderful journey itu in the end of the day gitu. Wise banget nggak sih? Aku jadi barusan dengerinnya, wow gitu. Tapi Tayo, kamu sempat membahas nggak sih sama Vince gitu mengenai ya gitu, maksudnya kalau di Indonesia memang dominan peran domestik itu perempuan ketika awal-awal dalam pembagian pekerjaan itu gitu, sehingga Vince paham, oh kenapa nih Tayo awal-awal mau dipegang semua, mau nyapu, mau nyuci, mau ini gitu kan. Sempat ada pembicaraan itu nggak? Memang ada perbedaan culture gitu, perbedaan budaya. Itu yang dia lihat dari pas kita nikah sih, pas dia ke rumahku dan lihat semua keluargaku bener-bener yang suami-suami semuanya nongkrong seharian, ngerokok di luar, nggak kemana-mana, ngobrol ngalor ngidul. Yang perempuan kerjaannya masak, sarapan, masak makan siang, masak makan malam, habis itu nyuciin, habis itu kemudian pas akan dihidangin, yang makan duluan yang laki-laki gitu. Buat dia itu sangat heavy, kayak dia tuh bener-bener kok kayak gini sih. Dia tuh bener-bener sedih banget gitu loh ngelihatnya. Kok yang perempuan cuma makan sisanya doang, padahal mereka yang masak, terus mereka yang nyuci gitu kan. Jadi dia ngelihat fenomena dari keluargaku yang kayak gitu. Jadi ya kemudian dia ingetin, dia tidak menilai aku sebagai orang Indonesia yang tradisional sih gitu kan. Jadi dia tidak expect aku akan berusaha untuk jadi istri yang baik. Pas dia melihat aku berusaha gitu juga ya dia bilang, you don't have to. Dia bilang, I need to help you. Ini ya bagi yang mendengarkan podcast di rumah nggak ngelihat kan wajah kita kayak apa, tapi begitu Tayo bilang gitu kita tuh yang mangut-mangut semua bertiga. Yes, it is gitu ya. Iya benar. Tapi ya sebelum kita diprotes sama semua laki-laki se-Indonesia. Oh ya bapaknya Yani beda nih. Ya tidak semua begitu. Ini tidak semua gitu. Memang gue sepakat bahwa dominan peran domestik itu ditimpakan di perempuan kalau di Indonesia. Tapi tidak semuanya begitu. Karena bapak gue adalah contoh nyata yang dia hands on.
hands on melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Oke lah dia tidak masak, tapi dia nyuci, membantu nyuci gitu ya, dia ngepel, dia nyapu gitu. Jadi kalau gue personal sudah terbiasa melihat laki-laki itu Saling bantu gitu ya, Ya, kerja saling sama bantu lah ya, teamwork. dan terjun langsung gitu. Walaupun tidak semuanya begitu. Jadi ya balik lagi sih ke individunya. Iya, tapi beda-beda culture. Gue Aku setuju tuh sih, karena gue ya, bapak ibu gue sama-sama cuek. Jadi tidak saling mengurusi. Jadi nggak pernah ada komplain, Bo. I see. Karena memang nggak bisa masak. Cuman buat bapak gue, it's fine. Karena dua-duanya bekerja. Memang Jadi, harus Iya. itu kayak saling mengerti gitu loh, karena kita berdua mencari uang gitu ya, jadi nggak punya terlalu banyak waktu untuk urusan domestik. Tapi nggak masalah, memang ada embok ya dari dulu, yang dari dulu ikut kita sampai sekarang bahkan. Cuman itu tidak pernah menjadi sebuah topik yang dipermasalahkan karena masalah domestik rumah tangga yang harus nyuci, nyapu dan sebagainya, kan nggak, Bo, santai banget. enak banget. Iya. Aku tuh karena bawaan di Indonesia bener banget kayak Tayo gitu ya. Aku ngelihat ibu tuh nyediain kopi tiap hari gitu ya buat bapak. Nah, begitu ada mertua ke sini ya, terus dia pagi-pagi ngelihat gitu suami bangun, terus duduk gitu ya dengerin radio gitu di kursi, terus gue yang bikinin kopi. Itu kan usual aja gitu ya. Automatically mertua gue tuh langsung yang, kamu ngapain sih katanya, kamu ngapain nggak bisa bikin kopi sendiri kan emaknya sama anaknya. Terus dia tuh yang, lo kalau Mira mau bikinin kenapa enggak gitu. Aku Dia langsung merasa keenakan Mir sekarang. Iya, tapi aku langsung diceramahin terus sama mertua yang perempuan. Nggak bisa kayak gitu, katanya. Jangan dibiasain, dia udah bisa bikin kayak gitu. Itu kan hal yang esensial dalam hidup ya. Kenapa sih makanan masih dibikinin orang? Dia bilang gitu emaknya. Terus aku bilang, oh yes, gitu ya. Jadi agak-agak nggak merasa tidak bersalah. Jadi begitu. Beda-beda banget ya. Ya, tapi itu berdampak tadi ya. Itu berdampak banget ternyata ya sama kehidupan kita di saat kita juga berkeluarga gitu loh. Banget. Karena kita dibesarkan, mungkin ya itu karena budayanya gimana kita dibesarkan, jadi kita merasa seperti itu gitu ya. Sama itu adalah kayak ya kalau gue insecure-nya adalah perihal masak, karena kayak tadi ya, walaupun bokap gue hands on di berbagai pekerjaan rumah tangga, tapi masak itu selalu tugasnya nyokap gue. Nyokap gue adalah tukang masak terbaik menurut gue ya. Jadi kayak I knew it. Iya, jadi bahkan kalau dapat semua Yani dulu masih satu kosan sama Sylvia Mira, mak gue tuh selalu bawa bekal masak gitu ya, makanan untuk dibagi ke teman-teman kosan karena dia sangat mencintai pekerjaan itu dan selalu memasak. Dan itu di kepala gue seolah-olah jadi kayak, oh kalau jadi istri yang baik kayak gitu ya, harus masak terus gitu buat suami. Makanya ketika gue merasa insecure, gue bilang gitu sama Shannon, gue istri yang baik nggak sih? Loh kenapa nanya gitu, kata dia. Karena gue bahkan kayaknya jarang masakin makanan buat lo, kata dia. Terus dia bilang, loh emang kriteria istri yang baik itu harus selalu masakin makanan ya buat suami? Kan nggak seperti itu gitu. Nah itu adalah tanpa kita sadar, untuk kasus gue adalah itu yang gue lihat dari nyokap gue karena dia selalu masak setiap hari gitu ya, ngurusin makanan anak-anaknya, suaminya. Jadi gue kayak merasa gue harus gitu masakin gitu buat suami. Dan tapi untungnya Shannon juga gitu ya, kalau memang lu tidak bisa gitu ya setiap hari, ya kenapa harus memaksakan diri gitu, harus selalu masak, dan gue bisa menyediakan makanan gue sendiri, kata dia gitu. Jadi, ini kayak jadi kita yang buat jadi ibu-ibu ini jadi lebih ini ya, jadi dengan refleksi kayak gini jadi lebih sadar gitu. Oh, apa yang gue atau kita lakukan sekarang itu jadi contoh banget buat anak-anak. Maupun itu laki-laki atau perempuan gitu ya. Jadi kayak ya aku termasuk sama si Ujang gitu ya, si anak yang cowok ini juga termasuk yang ya dia mesti ngerjain apa-apa sendiri gitu ya. Bukan karena kita nggak mau bantuin, tapi lebih ke ini biar nanti siapapun istrinya dia gitu ya, atau barangkali suami, who knows ya, ya dia independen gitu, nggak nyusahin orang lain, ya nggak sih? Iya itu yang paling penting. Kamu sama Vince jelas dibesarkan dengan latar belakang yang berbeda gitu ya, tadi udah dicontohkan dalam pembagian peran domestik. Nah, berdasarkan itu, apa yang akan kamu lakukan terhadap Loki nih, anak laki-laki kamu? Budaya mana yang akan kamu ikuti
terkait dengan peran domestik ini gitu. Kalau aku kayak yang tadi bilang, ibuku juga dia semua bisa dan termasuk terutama masak. Jadi kalau aku selalu pulang, aku maunya masakan ibuku. Itu satu esensi keluargaku yang mau tetap aku pegang. Aku tetap mau Loki pulang ke rumah pengen makanan aku. Cuman dan lain-lainnya adalah aku harus ajarin Loki bahwa kamu harus bisa masak, kamu harus bisa nyuci, kamu harus bisa bersihin rumah. Bahkan dari kecil pun dia udah harus ikut bantuin. Jadi dia terbiasa untuk mengerjakan itu sendiri gitu, bukan cuma perempuan. Dan mungkin dengan fenomena kita yang saling berbagi tugas sendiri juga dia akan observasi sendiri bahwa itu bukan sebagai anak kecil dia nggak akan punya persepsi bahwa itu pekerjaan perempuan dari titik awal gitu kan. Betul. Tapi setelah itu kalian punya view yang beda nggak sih dibandingin pada saat waktu tinggal di Indonesia gitu loh. Ketika lu lihat ibu lu selalu maksudnya men-serve keluarga gitu, sekarang dimana kalian kan polanya agak sedikit berubah nih, karena semua orang kayak lu dan suami lu juga punya tanggung jawab yang sama jadinya sekarang gitu. Nah, ada value-value yang berubah nggak dibandingin yang dulu? Nah, itu kan value yang dibawa pada saat lu juga ikut, pada saat lu mendidik anak lu juga kan, value-value ini yang value baru ini ke kalian dibawa. Kalau aku ngerasanya lebih take it easy aja dari urusan domestik. Kayak it's not something on my shoulder. It's not my responsibility. Karena sebelumnya aku mungkin inferior karena aku ngerasa aku nggak akan bisa jadi istri yang baik kayak ibuku. Terus sekarang jadi lepas beban aja. Oke. Bukan sesuatu yang terlalu aku pikirin banget. Aku nggak terlalu berusaha untuk menjadi sempurna, perempuan yang sempurna menurut definisi ucapannya keluarga ya. Ya mirip sih. Kalau gue adalah sekarang akhirnya gue yakin bahwa gue tidak harus masak setiap hari, menyediakan makanan buat Shannon setiap hari untuk dibilang sebagai istri yang baik. Gue sekarang yakin I'm a good wife walaupun gue nggak bisa masak, ataupun kalau gue masak rasanya belang-belentong gitu ya. Jadi itu percayalah memang belang-belentong pada waktu itu. Dan kalau aku juga sama lah ya, value-nya berubah. Dan kalau aku sekarang berusaha kayak terapi gitu ya, maksudnya bicara dengan ibu sama bapak juga. Karena bahwa misalnya bilang sama ibu, kenapa sih mesti kayak gitu banget gitu ya. Atau ke bapak, kenapa sih mesti diem kalau misalnya ibu bikin sibuk ini itu kenapa gitu ya. Jadi sekarang kayak merefleksikan value yang gue dapet ke sumber-sumber di mana aku mendapatkan value itu dulu gitu ya, untuk bisa berdamai istilahnya. Ayo, untuk pendengar kita mungkin yang saat ini ada di posisi ya seperti itulah kayak kita ya, perempuan-perempuan yang merasa kita menjadi istri yang baik kalau kita melakukan pekerjaan domestik dan akhirnya melakukan sejuta pekerjaan yang bikin kita lelah sendiri. Kamu ada nggak tips yang bisa kamu kasih gitu ke pendengar? Kalau menurut aku komunikasi sih. Kebanyakan menurut aku ya, dan aku nggak mau sebutin ini pengalaman dari mana, tapi menurut aku komunikasi itu sangat penting karena banyak perempuan-perempuan Indonesia itu mengerjakan pekerjaan domestik, tapi sebenarnya mereka punya beban nyimpen perasaan, dan itu nggak dikomunikasikan sama suaminya. Dia cuma curhat aja sama temannya misalnya gitu. Menurut aku komunikasi itu nomor 1. Karena belum tentu dia suaminya nggak mau untuk saling bantu. Mungkin aja dia juga nggak ngerti. Mungkin dia ngertinya ya perempuan yang harus ngerjain. Bukannya gue mau nggak mau, gue nggak tahu mau gimana masuknya gitu kan. Kita juga nggak perlu terlalu kita nggak perlu terlalu mencoba memenuhi kriteria perempuan yang baik itu gitu. Karena pada akhirnya perempuan yang baik ya sama-sama orang yang baik, mau perempuan mau laki-laki, kriterianya ujung-ujungnya sama. Make sense nggak sih? Dan yang terpenting itu sih kayak penerimaan terhadap diri sendiri nggak sih? Ketika lu bisa menerima diri lu dengan baik kan, everything will be okay lah harusnya. Ya betul, penerimaan diri gue sepakat. Kayak gue ya udah gue nggak bisa masak, accept that gitu.
Jadi gue nggak bisa masak, tapi gue memiliki kebiasaan-kebiasaan yang lain. Ya udah. Iya, kan ada lagi kebiasaan lain selain mungkin yang memang bukan masak, yang di ini ya, yang jadi hobi gitu, bukan jadi passion gitu kan. Good. Iya. Oke. Terakhir nih, sebelum kita closing, ada lagi nggak yang mau kamu sampaikan mengenai topik kita mengenai pembagian peran domestik ini? Pesan terakhirnya, kita harus memberantas ketidakadilan karena kita bukan inem. Setuju banget nih. Mantap. Jadi demikian episode kali ini. Kalau kamu pengen ngobrol-ngobrol sama kita di sini, boleh banget. Jadi silakan kirim ke email mixedcouple.id@gmail.com atau bisa DM ke Instagram kita @mixedcouple.id. So, see you next time. Thank you banget, Ayo. See you next time. See you next time.